Baik, selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur bisa datang ke persekutuan usia indah pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami bisa datang untuk bersekutu, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dan menjadi kekuatan dan pertumbuhan rohani bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi Lose Derma sudah kasih tahu ya bahwa tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan Yesus adalah juru selamatku ya. Nah, kita mau tahu dan kita juga mau mengatakan pada diri kita bahwa hanya Tuhan Yesuslah juru selamat kita satu-satunya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bertanya siapakah Tuhan Yesus itu? Kita datang ke persekutuan usia indah, kita memuji Tuhan Yesus, bahkan kita sering mendengar tentang Tuhan Yesus. Tetapi mungkin ada di antara kita yang belum begitu mengerti ya siapakah Tuhan Yesus itu. Kenapa kita harus datang kepadanya, percaya kepada Tuhan Yesus? Kenapa kita harus mengikut Tuhan Yesus Kristus? Nah, jadi mungkin ada di antara kita, Bapak Ibu sekalian, yang masih kurang tahu ataupun belum begitu mengerti ya kenapa kita percaya Tuhan Yesus Kristus. Nah, beberapa hari yang lalu saya ada pergi beritakan Injil ya. Saya pergi cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di luar sana. Dan salah satu pertanyaan yang saya sampaikan kepada orang yang saya kenal atau yang saya temui, yaitu menurutmu siapakah Tuhan Yesus? Selama ini kamu tahu tentang Tuhan Yesus, apa yang kamu pikirkan? Dan rata-rata mereka mengatakan, oh Tuhan Yesus itu hanyalah orang baik. Bahkan ada yang mengatakan juga dia berkorban banyak. Tetapi pada akhirnya mereka sampaikan bahwa semua agama itu sama. Jadi menurut orang-orang di luar sana bahwa Tuhan Yesus itu hanyalah salah satu tokoh orang baik. Nah, oleh karena itu kita mau tahu siapakah Tuhan Yesus itu dan apa hubungannya dengan diri kita masing-masing. Itulah kenapa kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu bukanlah manusia biasa. Bukanlah seperti kita. Bukanlah nabi biasa. Tapi Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kita manusia. Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Dan Tuhan Yesus, dia sudah ada sejak dari kekekalan. Maksudnya adalah sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Dan tidak ada titik permulaan di mana dia baru ada. Tidak ada. Karena dialah Allah itu, maka sifatnya adalah kekal. Nah, lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Nah, 2000 tahun yang lalu kurang lebih, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Bapak Ibu.
Kita barusan merayakan Natal bulan Desember kemarin. Kita bersuka cita. Kita senang. Ya, saya lihat Bapak Ibu juga merayakan persekutuan usia indah, merayakan Natal. Ya, sangat bergembira. Ya, kita bisa berkumpul, memuji Tuhan, merayakan Natal. Nah, Tuhan Yesus, dia datang ke dalam dunia. Nah, lahir menjadi seorang manusia. Lalu kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus dia datang ke dalam dunia? Apa tujuan daripada kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia? Nah, di dalam firman Tuhan yang kita bacakan tadi, di situ diberitahukan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini yang harus kita tahu, Bapak Ibu. Kita selama ini mungkin ya sering dengar Tuhan Yesus, kita bernyanyi, ucapkan kata Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak tahu ataupun kurang mengerti kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Di sini diberitahukan jawaban bagi kita bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, menyelamatkan artinya apa? Melepaskan kita daripada penghukuman yang kekal. Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita dari penghukuman yang kekal, dari kebinasaan yang akan datang. Nah, manusia semua adalah orang berdosa. Kita semua manusia adalah orang berdosa. Baik saya, baik lause-lause, baik Pak Pendeta, baik Bapak Ibu sekalian, dan siapa saja, semua manusia adalah orang berdosa. Nah, itu harus kita yakini, kita harus akui Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir, ya, saya sudah umur cukup tinggi dan kita berpikir selama bertahun-tahun kita sudah berbuat baik. Tetapi kita juga bisa teringat selama bertahun-tahun kita juga pernah berbuat kesalahan. Kita pernah berbuat dosa. Itu menyatakan bahwa kita manusia semuanya adalah orang yang berdosa. Nah, kalau kita melihat contoh ya, bahwa kita itu adalah orang berdosa. Nah, pernah berbohong, ya kan? Kita pernah berbuat ya dosa yaitu berbohong. Kita tidak berkata jujur. Apalagi waktu masa-masa kecil ya. Nah, kita sering berbohong. Tidak berkata apa adanya, ya. Lalu apalagi mungkin kita pernah mencuri juga. Ya, waktu kita kecil kita pernah mencuri mungkin. Ya, kita ambil barang orang, kita diam-diam bawa barang orang tanpa seizin. Apalagi kita pernah mungkin benci kepada orang lain. Waktu kita masa muda, kita dalam dunia kerja, dalam dunia usaha dulu, kita pernah tidak suka sama orang lain. Nah, itu menyatakan bahwa kita adalah orang berdosa. Kita juga pernah dalam hidup kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Misalnya kita tidak beribadah kepada Tuhan dengan benar. Atau mungkin kita berasal dari keluarga Kristen, tetapi kita tidak beribadah dengan teratur, dengan setia sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, seperti contohnya saya waktu sebelum ya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Walaupun orang tua saya bilang kamu harus datang ke gereja, datang beribadah, tapi ada kalanya saya tidak mau datang.
Nah, itu bukti bahwa kita adalah orang berdosa. Nah, Bapak Ibu, kita tidak bisa sangkal, kita tidak bisa bohongi bahwa kita pernah melakukan hal yang salah, hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan setiap dosa, setiap kesalahan yang kita lakukan, tentunya ada akibatnya. Nah, Bapak Ibu sudah cukup punya pengalaman, ya, terutama dalam mendidik keluarga. Waktu Bapak Ibu dulu mendidik, ya, keluarga, ketika anak kita berbuat kesalahan, berbuat hal yang jahat, sebagai orang tua, kita akan tunjukkan rasa tidak senang kita. Kita akan tegur anak kita. Bahkan kalau memang pantas untuk dihukum, kita akan berikan dia hukuman, mungkin rotan dia, karena kesalahan yang dia buat. Nah, kita manusia saja, kita tidak suka terhadap hal yang salah. Tidak suka terhadap hal yang jahat. Kita akan hukum anak kita, supaya dia bisa berubah, supaya dia bisa bertobat. Nah, tetapi maksud saya adalah kesalahan yang dibuat pasti ada ganjaran. Saya yakin Bapak Ibu waktu masih muda dalam mendidik keluarga, dalam membesarkan keluarga, pernah memukul, merokan anak-anak, pernah mendidik anak-anak, menasihati, menegur kesalahan mereka. Nah, jadi inilah yang juga harus kita mengerti, bahwa setiap kesalahan itu ada hukumannya. Lalu siapa yang akan menghukum kita, Bapak Ibu? Nah, tentunya Tuhanlah yang menjadi hakim atas seluruh manusia. Tuhan yang melihat dan Tuhan yang akan memberikan ganjaran bagi kita. Kenapa Tuhan harus menghukum? Karena Tuhan adalah kudus. Dia suci. Dia tidak suka terhadap hal yang salah. Maka Tuhan akan memberikan penghukuman bagi kita manusia karena kita telah berbuat dosa. Nah, coba kita renungkan seberapa banyak yang kita lakukan hal yang salah, hal yang berdosa. Pasti sudah banyak. Tapi satu kesalahan saja itu cukup membuat kita, ya, nantinya akan dihukum oleh. Nah, tentunya kita tidak mau. Karena penghukuman ini sangat-sangat menakutkan, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di situ dikasih tahu penghukuman di dalam api neraka. Nah, Bapak Ibu mungkin berpikir, wah, ini menakutkan sekali. Tidak enak didengar. Namanya neraka, karena itu tempat penyiksaan selama-lamanya akibat daripada dosa. Dan ketika kita takut, itu adalah hal yang bagus, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya punya kesadaran bagi kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak usah pergi ke sana. Bagaimana caranya supaya saya tidak dihukum oleh Tuhan. Saya terhindar daripada penghukuman di dalam api neraka selama-lamanya. Kita memang harus takut. Kita harus benar-benar, ya, gentar. Kita tidak mau pergi ke sana. Orang berdosa, semua manusia berdosa, akan dihukum ke dalam penghukuman yang kekal. Nah, tetapi Bapak Ibu, kita masih punya satu jalan keluar lagi. Satu jalan keluar lagi. Tidak ada jalan lain selain yang satu ini saja. Agar kita tidak pergi ke tempat penghukuman. Yaitu Tuhan datang menyelamatkan kita. Tadi diberitahukan di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus datang mau menyelamatkan kita. Mau melepaskan kita,
mau menghindarkan kita dari hukuman yang kekal ini, Bapak Ibu. Kita tidak mau bersenang. Kita mau nantinya waktu kita tinggalkan dunia ini, kita pergi ke tempat yang bahagia, tenang. Kita sudah merasa cukup capek menderita di dunia ini. Apalagi di masa tua kan, Bapak Ibu, ya. Mungkin ada di antara kita sebentar sakit kepala, sebentar sakit lutut, ya. Sebentar pegal-pegal, pusing, sebentar harus pergi berobat. Jangankan Bapak Ibu yang sudah tua, kami aja yang masih muda, kami juga kadang-kadang bisa merasakan ya namanya sakit penyakit. Nah, kita tidak mau di dunia ini kita sudah capek, kita sudah menderita. Lalu waktu kita tinggalkan dunia ini kita mau menderita lebih parah lagi. Kita tidak mau. Maka kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Itulah jalan satu-satunya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dia mati di atas kayu salib. Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu yang bertanya ya, kenapa Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen, dia disalibkan, dia mati. Sampai kita lihat dia berdarah-darah. Dia harus digantung di atas kayu salib. Mungkin ada yang bertanya kenapa Tuhannya orang Kristen, dia harus mati, dia harus menderita dan digantung di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu tadi firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita. Ini jalan satu-satunya agar kita tidak dihukum nantinya ketika kita ditinggalkan dunia ini. Jalan satu-satunya yaitu Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Bagaimana caranya Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Dia harus tanggung hukuman dosa kita itu, Bapak Ibu. Karena setiap dosa, setiap kesalahan harus diberikan penghukumannya. Tapi kita tidak mau tanggung, kita takut. Kita tidak mau menderita, kita tidak mau dihukum. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu sebagai manusia takut terhadap penghukuman. Tuhan datang karena dia begitu mengasihi. Dan dia menggantikan kita untuk dihukum. Jadi Tuhan Yesus disalibkan bukan karena Tuhan Yesus dia ada melakukan kesalahan, dia ada melakukan dosa, bukan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu suci, tidak ada dosa. Tetapi kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Yaitu untuk menanggung hukuman dosa kita. Jadi semua dosa kita itu yang begitu jahat atau yang kita anggap biasa saja, tapi tetap adalah dosa. Ada penghukumannya. Tuhan Yesus semuanya tanggung. Bertahun-tahun kita hidup, kita mungkin sadar di masa tua kita ini. Sudah berapa lama saya lakukan, sudah berapa banyak saya lakukan hal-hal yang salah. Tuhan Yesus, dia tanggung semua dosa kita itu. Dia rela disalibkan, dihukum untuk menggantikan kita, Bapak Ibu. Maka yang tadi saya katakan, inilah jalan satu-satunya. Jalan keluar bagi kita. Solusi satu-satunya bagi kita manusia. Agar kita tidak usah dihukum oleh Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kita dengan menggantikan kita dihukum dari penghukuman dosa. Saya yakin kalau saya tanya sama Bapak Ibu ya, ada di antara kita yang mau dihukum?
setelah tinggalkan dunia ini? Ada yang mau menderita nantinya setelah tinggalkan dunia ini? Tentunya kita semua tidak mau. Kita takut. Apalagi kita sudah tua kan. Kalau Tuhan kasih kita umur yang panjang, tinggal berapa tahun lagi? Minggu yang lalu kita bersyukur, puji Tuhan. Ibu Eko dia ulang tahunnya. Kalau tidak salah 70 tahun ya. Kalau sudah umur setinggi itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan pun kasih umur panjang, anggaplah 30-40 tahun paling hebat. Ya secara manusia sekarang ini umur manusia ya rata-rata di bawah 100 tahun. Nah, tapi kalau Tuhan kasih umur panjang, ya itu sekitar 100 tahun atau mungkin lebih sedikit. Kalaupun ada. Barusan kita mendengar kabar duka cita Bapak Ibu, ya itu mertuanya Ibu Nina, di mana telah dipanggil oleh Tuhan dan umurnya saya agak wah kaget juga, umurnya itu 97 tahun. Wah, luar biasa ya. 97 tahun. Kita di sini mungkin masih rata-rata 70 atau 80 tahun. Hanya akong saja eh, Bapak dari Bapak Pendeta yang sudah 90 tahun lebih. Tapi almarhum daripada mertuanya Ibu Nina ini sudah 97 tahun. Kita sudah kita sudah kaget ya mendengarkan wah umur yang panjang luar biasa. Ya, kita bersyukur. Tetapi pada akhirnya kita akan tinggalkan dunia ini dan kita tidak mau pergi ke tempat yang menderita. Kita takut. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Ada jalan satu-satunya. Jalan keluar bagi kita yang memberikan kita sebuah pengharapan, sebuah kebahagiaan bahwa kita tidak akan pergi menanggung penghukuman dosa, yaitu Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Ya. Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita dengan mati di atas krus. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ikut Tuhan Yesus, kita terima Dia, Tuhan, saya mau datang. Saya mau kesalahan saya, dosa-dosa saya diampuni, ditanggung oleh Tuhan Yesus supaya saya tidak usah tanggung hukuman dosa saya. Tuhan Yesus, saya mau terima Engkau. Saya mau percaya kepada Engkau. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kemana kita pergi? Kita akan pergi ke tempat yang bahagia. Tempat yang paling senang. Bukankah ini yang kita tunggu-tunggu Bapak? Kita sudah tua. Dan kalau Tuhan panggil kita nantinya pada waktunya, kita tidak usah takut. Tidak usah khawatir. Kenapa? Karena kita tahu mau kemana kita. Kita tidak akan mengembara lalu menderita, ya, dihukum tidak. Karena kita sudah percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Telah mati menebus dosa-dosa kita. Sehingga ketika kita tinggalkan dunia ini, kita tahu kemana kita akan pergi. Nah, Tuhan Yesus menjanjikan sorga di mana Tuhan Allah berada. Itu adalah tempat yang bahagia. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada penderitaan. Tidak ada tangisan kesedihan. Tidak ada kekurangan. Sempurna bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang kita
Mau, ini yang kita cari-cari. Kalau di dunia ini kita merasa banyak kesulitan, ya apalagi di masa tua ini ya, tulang-tulang kita itu sudah sudah lemas sekali. Kita mau jalan saja kita sudah bergumul. Sebentar kita merasa pusing, kita harus pakai obat. Kadang-kadang saya berpikir Bapak Ibu, kalau saya di posisi Bapak Ibu sekarang, ya bisa stres juga karena di rumah terus bosan. Mau keluar, mau jalan-jalan tak kuat. Bahkan kalau kita pun untuk mau pergi makan, ya kita juga jaga-jaga karena perut kita sekarang sudah sensitif. Nah, tetapi Bapak Ibu, kita bersyukur pada waktunya kita akan pergi ke tempat yang sempurna, tempat yang bahagia. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Bapak Ibu boleh mengatakan, walaupun saya sudah tua sekarang, walaupun di masa tua kita ini banyak kekhawatiran, banyak kesulitan, tetapi ketika saya tinggalkan dunia ini, saya akan pergi ke tempat yang sempurna, di mana Tuhan Yesus ada. Dan di situ tidak ada kelemahan. Tempat yang paling bahagia. Kita bisa sedih ya, karena kita mungkin akan tinggalkan orang-orang yang kita kasih di dunia ini. Tapi itu hanya sementara. Nanti kita juga akan ketemu di surga kalau percaya Tuhan Yesus. Kita akan pergi dengan damai sejahtera. Saya yakin kalau kita tanya apakah Bapak Ibu mau pergi ke tempat yang bahagia, semuanya kita mau pergi. Maka cara satu-satunya agar kita pergi ke tempat yang bahagia itu, percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah juru selamat kita satu-satunya. Bapak Ibu, saya berharap dalam diri kita sendiri masing-masing kita mengatakan, Tuhanku Yesus, Engkaulah juru selamat. Tuhan, saya sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Dan saya mau serahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Hidup atau mati hanya kepada Tuhanku Yesus Kristus, juru selamat. Apakah Bapak Ibu ada pernah menyerahkan hidup sendiri kepada Tuhan Yesus? Apakah pernah kita mengatakan, Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat saya. Tuhan, saya mau serahkan hidup saya sepenuhnya kepada Engkau. Hanya Engkaulah yang bisa menyelamatkan saya dari penghukuman dosa. Karena Engkaulah yang telah mati menebus dosa saya. Dan Engkaulah yang menyediakan tempat yang bahagia nantinya ketika saya tinggalkan dunia. Maka kita jangan ragu. Ya, kalau ada di antara kita di sini yang masih ragu, masih bingung, bagaimana nantinya setelah saya pergi, masih takut, apa yang harus saya lakukan setelah saya tinggalkan dunia ini? Apa yang terjadi? Bapak Ibu, datang kepada Tuhan Yesus. Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tak ada orang yang bisa menyelamatkan kita kecuali Tuhan Yesus. Makanya kita harus berdoa kepada Tuhan. Dan kita mengatakan, Tuhan Yesus, Engkau juru selamat. Saya berharap Bapak Ibu, walaupun kita sudah tua, mungkin pendengaran kita agak kurang, ya, fokus kita agak kurang. Tapi dalam hati kita yang paling kecil, kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kita mau bilang, Tuhan, Engkaulah juru selamat.
Dan kalau kita tinggalkan dunia ini pada waktunya, kita tidak usah khawatir, tidak usah sedih. Karena kita akan pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi, Bapak Ibu, di masa tua kita ini tentunya banyak kesulitan, banyak pergumulan. Tapi masih ada semangat, ada sukacita dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak bisa kemana-mana, ya, karena kita sulit bergerak, walaupun kita tidak bisa menikmati banyak hal, ya, karena umur kita, karena fisik kita, tapi kita masih punya sukacita yang luar biasa, yaitu kita memiliki seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Dan itulah yang selalu menguatkan kita menjalani masa tua kita ini. Kalau Tuhan kasih kita umur panjang, puji Tuhan. Tapi dalam menjalani masa tua kita ini, kita akan tetap memiliki damai sejahtera. Ya, kita punya juru selamat, Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, ketika berdoa bilang, Tuhan, saya mau serahkan hidup saya. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat saya. Bapak Ibu bisa berdoa di rumah, ya, atau di dalam hati kalau memang agak merasa tak bisa berdoa sendiri. Di dalam hati kita bisa katakan, Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat saya. Tak perlu kita berkata banyak bagaimana cara berdoa. Tapi dalam hati kita, dalam pikiran kita, hanya Tuhan Yesuslah juru selamat saya. Jadi Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini, kita katakan dalam hati kita. Ya, mari kita katakan dalam hati kita, Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat saya. Saya mau ikut Engkau sampai akhir hidup saya. Karena Engkaulah yang telah mati menebus dosa-dosa saya. Dan kalau kita mengatakan hal ini, kita akan pergi ke tempat yang bahagia dan kita akan memiliki damai sejahtera. Nah, jadi saya harap firman Tuhan ini, walaupun sederhana, tetapi jelas sekali ini sangat penting bagi kita semua Bapak Ibu. Mari kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan ikut Tuhan Yesus, juru selamat hidup kita satu-satunya. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita dan tentunya juga semua yang hadir di sini sudah memperoleh keselamatan ini, damai sejahtera ini, yaitu dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat kami. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa menebus dosa-dosa kami. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kami kecuali Tuhan Yesus. Tolonglah Bapak Ibu yang hadir semua di Zoom. Biarlah di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, mau mengatakan dan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadi satu-satunya. Dan mereka mau hidup mengikut Tuhan Yesus seumur hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.